Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi hari ini mengawali hari Anda dengan informasi kebakaran yang terjadi. Ada dua rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk di Gang Abadi, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat yang hangus terbakar. Inilah video amatir kobaran api saat membakar dua rumah warga di permukiman padat penduduk di Gang Abadi, Kecamatan Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahan material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Beruntung, petugas damkar langsung datang ke lokasi kejadian meski sempat kesulitan karena akses jalan yang harus memasuki gang sempit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun seorang ibu hamil harus dilarikan ke rumah sakit lantaran terjatuh panik saat kebakaran terjadi. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Nanti ditunggu keluarganya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, malah gimana Reza. kabarnya? Baik, Reza gimana nih? Hari Minggu jadinya siaran ya? Hari Sabtu, Kamala. Mau buru-buru hari Minggu aja tuh. Oh iya, baru hari Sabtu. Udah pengen libur aja. Betul, walaupun hawanya nih sudah berasa akhir pekan begitu ya, bagi Anda yang ingin olahraga pagi-pagi masih keburu karena kalau menurut ramalan cuaca dari BMKG begitu ya, Jakarta dan juga sekitarnya ini akan hujan pada sore hingga malam hari. Jadi mending kalau mau olahraga pagi-pagi aja ya. Jadi kebiasaan udah sore-sore pasti hujan ya. Betul, jadinya males nanti. Nah, pemirsa, selain informasi tadi kami juga punya beragam informasi nanti akan kami update juga mengenai kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto yang kemarin sudah menuju Aceh ya. Hari ini juga dijadwalkan untuk bergeser ke Sumatera Barat. Tapi sebelumnya kami punya kabar lain untuk Anda pemirsa. Ini berdasarkan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan adanya unsur kelalaian yang menyebabkan kebakaran kantor dari Tera Drone yang menewaskan ada 22 orang karyawannya. Polisi menyebut kebakaran disebabkan oleh baterai drone yang meledak. Ya, sementara itu pemirsa, korban tewas karena tidak dapat menyelamatkan diri ini memang diperkirakan berdasarkan data polisi ada 22 orang. Ruang tempat penyimpanan baterai yang menjadi titik picu api diduga tidak sesuai dengan SOP yang ada. Ruang yang dijadikan tempat penyimpanan hanya berukuran 2 kali 2 meter dengan pembatas dan tidak memiliki sirkulasi udara. Polres Metro Jakarta Pusat sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, diantaranya terdapat 2 saksi kunci. Dari hasil pemeriksaan, baterai drone dengan daya 30.000 mAh yang bertumpuk jatuh sehingga menimbulkan percikan. Polisi juga akan menyelidiki manajemen gedung terkait tidak adanya upaya penyelamatan gedung berupa tangga darurat dan tidak adanya sensor asap. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak pemilik gedung untuk keterangan lebih lanjut. Sementara itu, setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus kecelakaan mobil MBG menabrak kerumunan siswa di SD Negeri 01 Kalibaru Cilincing dikarenakan kelalaian supir. Jadi polisi mengungkapkan motif kecelakaan yang menabrak 21 siswa dan 1 guru di SD 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, sopir mengaku kurang tidur saat mengemudi mobil. Oleh karena itu, polisi menyatakan tersangka dalam kondisi tidak layak saat mengendarai kendaraan yang menyebabkan kejadian fatal. Selain itu, polisi juga mengungkap sang sopir sempat melakukan upaya pengereman saat mobil melaju tidak terkendali. Hal ini diketahui dengan adanya temuan jejak pengereman di TKP. Dari hasil penyelidikan, kecepatan mobil yang dikendarai sopir 19,7 km per jam. Polres Metro Jakarta Utara menetapkan AI selaku sopir mobil yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat terhadap beberapa orang. Tersangka terancam hukuman hingga 5 tahun kurungan penjara. Pemirsa, cuaca ekstrim angin puting beliung sore kemarin ini menerjang sebagian wilayah di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, hingga akhirnya menumbangkan pohon dan merusak sejumlah bangunan. Warga merekam kemunculan angin puting beliung saat cuaca buruk melanda wilayah Jakarta Utara kemarin. Pusaran angin di kawasan Pademangan tersebut menerbangkan benda-benda ke udara.
Hujan lebat disertai angin kencang juga telah menumbangkan sejumlah pohon, di antaranya pohon di tepi jalan Lodan Raya. Akibatnya arus lalu lintas tersendat dari Ancol menuju Penjaringan maupun Kota Tua. Upaya pembersihan dan pengaturan lalu lintas langsung dijalankan petugas hingga kondisi bisa kembali normal. Kalau kita lihat cukup dahsyat juga ya angin yang melanda wilayah Jakarta Utara kemarin. Hujan dan juga angin kencang kemarin tuh membahayakan bagi Anda pengguna sepeda motor atau yang sedang jalan begitu ya. Jangan menepi di pepohonan mungkin ya. Ini karena cukup berbahaya ketika angin cukup kencang. Rawan banget tumbang ya pohon di cuaca seperti ini. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. 2 pekan setelah bencana, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban. Hari ini, tim SAR TNI Polri mengevakuasi 1 jenazah korban banjir bandang di aliran Sungai Batang Anai, Kecamatan Lubua Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Kemarin juga ya dilakukan evakuasi. Jadi Kamala, ini tim SAR gabungan TNI Polri dan juga Polsek Lubuk Aluang dan TNI Yonif TP 844 Jambi berhasil mengevakuasi 1 korban yang diduga berjenis kelamin wanita kemarin. Proses evakuasinya berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama, sekitar 2,5 jam karena posisi jasad yang tertimbun material longsor. Setelah berhasil evakuasi, jasad dibawa ke rumah sakit untuk keperluan identifikasi. Jumlah korban yang saat ini telah ditemukan sudah mencapai 45 korban. Sampai dengan kemarin, jumlah korban yang ditemukan mencapai 240 jiwa di Provinsi Padang Pariaman. Sementara itu di Aceh pemirsa, ini warga Aceh Tamiang Aceh masih menempati tenda seadanya dan belum mendapatkan sambungan aliran listrik di sana. Iya, masih gelap-gelapan. Beginilah suasana di tenda-tenda pengungsian yang berada di desa Kampung Dalam Aceh Tamiang Aceh. Para pengungsi tinggal berdesakan di tenda seadanya dan masih belum mendapatkan sambungan listrik. Suasana tampak begitu gelap ketika malam hari tiba. Para pengungsi mendirikan bangunan seadanya menggunakan triplek dan terpal di bagian atap. Mereka mengaku pasrah jika hujan turun. Tenda hunian yang berukuran 2 kali 2 meter ini kalau Anda lihat bocor dan basah ketika hujan. Sementara jika matahari terik, maka tak bisa dihuni karena kepanasan justru. Para pengungsi berharap pemerintah dapat segera mengirimkan bantuan agar warga dapat hidup dengan layak dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Memang ditargetkan kan segera selesai, aliran listrik segera dialirkan ke seluruh rumah warga. Tapi tantangannya cukup banyak, Kamala, dengan adanya tiang yang rusak, kabel listrik juga begitu. Tapi sih harapannya cepat ya. Ini soalnya gelap-gelapan sudah berhari-hari. Dengan hadirnya Presiden di sana ini kan menandakan bahwa percepatan harus segera dilakukan. Kita ke informasi berikutnya. Tingginya intensitas hujan menyebabkan 6 jembatan putus di Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya pemirsa ada warga 3 desa di lereng Gunung Argopuro terisolir. Yang Anda saksikan merupakan detik-detik jembatan terputus di Desa Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Banjir karena tingginya intensitas hujan selama 2 jam. Aktivitas desa juga harus terhenti akibat terisolir. Dari hasil pendataan BPBD Probolinggo, ada 6 jembatan yang terputus, 2 jembatan desa, 2 jembatan bambu, dan jembatan miring. Namun sudah kembali teratasi atau normal kemarin. Beruntung dalam bencana banjir kali ini tidak sampai menelan korban jiwa. Petugas juga masih dalam asesmen untuk mengetahui jumlah kerugian material. Saat ini selaku Bupati Probolinggo sudah melakukan. Kami ajak Anda untuk rehat sejenak pemirsa. Usai jeda kami punya informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang kemarin kembali meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana banjir bandang di Aceh. Selengkapnya usai jeda. Masih bersama kami pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana banjir bandang di Pulau Sumatera ya. Salah satunya adalah ke Karangbaru, Aceh Tamiang. Oke, jadi pemirsa ini dalam kunjungannya kemarin, ini menjadi kunjungan ketiga kalinya bagi Presiden Prabowo Subianto datang ke wilayah tersebut
usai diterjang banjir dan tanah longsor pada 26 November lalu. Setibanya di Aceh, Presiden bersama Gubernur Aceh dan juga Bupati Aceh Tamiang melakukan peninjauan atas kondisi jembatan Kuala Simpang Tamiang yang rusak terdampak banjir bandang. Presiden juga melihat langsung penanganan korban terdampak banjir di posko pengungsian. Saat bertemu dengan para pengungsi, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan untuk menangani bencana dan memastikan seluruh penanganan proses pemulihan di lapangan berjalan dengan cepat, tepat, dan juga terpadu. Ingat, sebelumnya kan Presiden juga bilang jangan ada satupun yang mengambil keuntungan dari kejadian ini, baik itu dalam proses percepatan perbaikan dan juga hal-hal lainnya. Penyaluran bantuan. Iya, termasuk jangan ngambil keuntungan politik juga. Yes. Ya, untuk ketiga kalinya pemirsa pasca banjir dan juga tanah longsor di Sumatera, Presiden Prabowo Subianto kemarin mendatangi wilayah sejumlah terdampak bencana. Usai mengunjungi Aceh Tamiang, Presiden bertolak langsung ke Takengon, Aceh. Ya, saat tiba di Takengon, Aceh, Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf langsung mendatangi posko pengungsian Kebayakan yang berada di kawasan Masjid Al-Abrar. Presiden sempat menyicipi makanan yang ada di posko pengungsi, Reza. Lalu berbincang dengan sejumlah pengungsi. Jadi nyobain ya makanan yang dimakan pengungsi seperti apa oleh Presiden loh ini. Memanfaatkan momen bertemu dengan Presiden Prabowo, warga Takengon yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor langsung mengadu tentang kondisi dan nasib mereka pasca bencana. Kepada pengungsi, Presiden berjanji akan memperbaiki fasilitas umum yang rusak dan juga akan membangun kembali rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Usai menemui korban banjir di posko Kebayakan, Aceh Tengah, Presiden Prabowo langsung terbang menggunakan helikopter menuju Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ini benar-benar Presiden mengunjungi beberapa titik ya dalam satu hari untuk melihat kondisi pengungsi. Mudah-mudahan dengan melihat langsung kondisi pengungsi, Presiden Prabowo Subianto ini seperti kata Reza tadi bisa mempercepat penanganan di sana. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Jadi usai mengunjungi korban terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang dan Takengon, Presiden Prabowo Subianto ini langsung mengunjungi lokasi ketiga yaitu Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Peninjauan Presiden Prabowo ke Kabupaten Bener Meriah merupakan bagian dari rangkaian peninjauan ke sejumlah titik terdampak bencana di wilayah Aceh pada pekan ini. Tiba di Kabupaten Bener Meriah, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko pengungsian SMP 2 WIH Pesam dan disambut meriah para pengungsi. Prabowo menegaskan komitmennya dalam memulihkan kehidupan warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Prabowo juga menyebut secara bertahap akan membangun kembali rumah warga yang rusak. Tapi kalau Presiden sering mengunjungi pengungsi seperti ini kan yang ketiga kalinya ya. Tapi mungkin ini baru yang banyak ke lokasi pengungsian. Tentu ini adalah hiburan tersendiri bagi para pengungsi karena mendapatkan perhatian langsung. Betul, bisa langsung curhat sama Pak Presiden. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Pak informasinya sudah sampai sekian persen, nah bisa langsung disampaikan sama warga. Apalagi tadi Presiden kan minta maaf loh dan mengatakan kayaknya yang belum listrik deh. Iya, kalau Pak Presiden lagi nyobain makanan, itu juga kan sebagai tanda bahwa memastikan makanan yang diberikan nih makanan yang bergizi untuk warga terdampak. Karena mereka membutuhkan sekali di tengah kekurangan begitu ya, bahan baku yang juga sulit untuk dibawa ke sana, keterbatasan obat-obatan begitu, sehingga kesehatan dari para pengungsi menjadi nomor satu ya, harus dipastikan itu oleh Pak Presiden. Dan pemirsa, untuk melakukan pengawasan dan dana desa ya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Yanri Susanto meminta agar pengawasan dana desa hingga tingkat RT ini dilakukan. Ya, jadi hal ini ditegaskannya usai mengikuti acara Munaslup Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional. Nantinya Badan Pemusyawaratan Desa punya peran vital karena terlibat langsung dalam setiap musyawarah desa, termasuk pembentukan koperasi desa. Kementerian Desa bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan mengatur penggunaan dana desa. Ada 4 tahap, yaitu dalam keadaan darurat seperti bencana alam, dana desa tetap boleh digunakan untuk revitalisasi dan penanganan, seperti halnya pada waktu dulu saat pandemi COVID-19. Dari Permenkyu 81 diikut alurnya, kemudian teknisnya di surat edaran, ya nanti kita kawal, termasuk Apitnas akan mengawal itu. Ya. Kalau bencana itu kan tentu Pak Presiden kan sudah sangat fokus ya, semua kementerian lembaga terlibat, ya pemerintah daerah terlibat, ya termasuk kami di Kementerian Desa terus menemukan donasi, dan memang yang menjadi PR sekarang itu banyak desa yang hilang, ya pemerintahnya lumpuh, itu mungkin kita akan fokus ke sana. Pemirsa, seorang anak perempuan yang masih berusia 12 tahun diduga membunuh ibu kandungnya. Ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Apa yang menjadi penyebabnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang anak perempuan yang masih berusia 12 tahun diduga membunuh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Jadi peristiwa dugaan pembunuhan ini terjadi tepatnya di rumah mereka di Jalan Dwi Kora, Kota Medan pada Rabu subuh. Pasca kejadian, warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung datang ke lokasi dan melihat bahwa korban sudah tewas bersimbah darah, penuh bekas luka akibat senjata tajam. Usai kejadian, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu menurut warga, saat kejadian di rumah tersebut dihuni oleh 4 orang, yaitu korban, suami korban, dan anak pertama korban, serta A yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dan untuk lebih mendalami kasus ini, sudah bergabung bersama kami, ini ada Kepala Lingkungan 2 Tanjung Rejo, ada Bapak Husni. Pak Husni, selamat pagi. Pagi, Bang. Baik, Pak Husni, Anda mengenal secara dekat begitu ya, antara Anda dan juga hubungannya dengan korban beserta dengan keluarga. Mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi keluarga pada saat itu. Apakah memang keluarga ini terkenal dengan yang suka bergaul dengan warga sekitar atau justru mereka yang tertutup? Saya di sini sebagai kepala lingkungan, saya kurang dekat dengan orang ini, keluarga ini, karena jarak dari rumah saya itu perlu ada perjalanan gitu, Pak. Dari teman saya, dari warga tetangga, dia memang agak tertutup. Kebetulan Bapak Alham ini sudah lama berada di sini, Pak. Baik, Pak Husni, boleh diceritakan pada saat kejadian atau pada saat terjadinya peristiwa itu, Pak Husni ini mendengar dari mana peristiwa ini dan apakah Pak Husni sempat melihat langsung korban yang masih berada di dalam kamarnya? Jadi ketika kejadian itu lebih kurang pukul 5 pagi subuh, saya saat itu mungkin masih tidur ya. Lalu jam sekitaran pukul setengah 7 pagi saya ditelepon oleh teman sesama casting, memberitahukan bahwa ada pembunuhan yang janggal. Jadi ketika saya kemari, saya melihat udah ada memang polisi dan rekan saya casting juga, Pak Ahtono, yang kebetulan berada di TKP atau lokasi. Jadi ketika itu kronologinya dibilang orang ini, Bapak itu ada keluar menelpon atau minta tolong kepada warga
tentang adanya kematian istrinya yang janggal gitu aja. Baik, Pak Husni. Ya, dari informasi yang Anda dapatkan dari tetangga sebelah rumah korban mungkin, apakah sering mendengar adanya cekcok antara orang tua dan juga anak ini? Atau Anda mendapatkan informasi lainnya, Pak Husni? Jadi ketika pas sebelah rumahnya ini bertemu saya juga, dia sendiri bilang kurang dekat sama tetangga ini gitu Pak. Karena kan jarang jumpa orang ini. Gitu. Tutup dia. Baik, Pak Husni, apakah Anda juga sering melihat anak-anak dari korban ini pada saat beraktivitas, misalnya berangkat ke sekolah, seperti apa aktivitas mereka sehari-hari? Enggak, ada beberapa kali aja, karena kan jarak dari rumah saya itu jauh dari orang ini. Baik. Kami juga sempat membaca bahwa informasi dari tetangga, ibu atau korban ini kerap mengantar anak-anaknya mengambil kendaraan online untuk berangkat ke sekolah. Apa keterangan atau cerita dari tetangga selain itu, Pak Husni, kepada Anda? Itu tadi, Bu ya, tetangga juga kan jarang melihat orang ini, entah karena tetangga ini juga kan mungkin udah tua ya. Jadi orang ini kan berangkat pagi, terus berangkat sekolah, karena kan sekolah orang ini di Sapiatul, itu kan yang pagi-pagi harus berangkat, karena kemacetan. Jadi mungkin jarang jumpa sama orang ini gitu. Oke, Pak Husni, mungkin Anda bisa ceritakan juga interaksi apa yang pernah Anda lakukan dengan keluarga tersebut, Pak? Atau karena rumahnya jauh juga tidak pernah ada interaksi dengan Anda, Pak? Apakah tidak pernah mengurus dokumen begitu di lingkungan itu, Pak? Ada beberapa kali juga, paling ke telepon ataupun saya bertemu langsung memberikan PBB. Dan tahun semalam atau tahun kapan itu istri juga pernah kemari tentang sensus dengan Ibu almarhum Pak Izain dari Soraya. Berarti bisa dibilang juga bahwa keluarga ini tidak aktif ya dalam kegiatan warga di sana, 17-an misalnya, atau siskambling kalau ada begitu, Pak? Aktif juga, tapi beberapa kali aja tentang GSTM lah. Baik, Pak Husni, pada saat kejadian di TKP, kemudian apa keterangan atau informasi yang Bapak dapatkan, mungkin dari pihak kepolisian yang pada saat itu ada di situ, atau mungkin dari suami korban yang pada saat itu informasinya menghubungi rumah sakit dan juga kepolisian? Informasi tentang pembunuhan itu dari polisi pun nggak ada yang berani orang itu memberikan keterangan, Bu. Semua ditangani masing-masing saya lihat itu. Inavis datang, polisinya ada, dan ketika pembawa jenazah lah baru memakai ambulan dari STM kita Jalan Setia. Oke, baik. Terima kasih Pak Husni, Kepala Lingkungan 2 Tanjung Rejo. Semoga informasi selengkapnya juga bisa kami dapatkan, baik itu dari pihak kepolisian, update terkininya, maupun juga dari tetangga sekitar. Terima kasih Pak Husni atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Husni. Ya, pagi. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kericuhan yang diduga melibatkan kelompok mata elang atau debt collector dengan nasabah di depan TMP Kalibata, Jakarta Selatan menyisakan kerusakan parah. Ya, selain itu ada 2 orang yang tewas serta 9 motor dan 1 unit mobil yang terbakar. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki insiden tersebut. Polisi terus melakukan penyelidikan kasus pembakaran puluhan warung tenda serta pengeroyokan yang menewaskan 2 mata elang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Pada 2 peristiwa ini, polisi telah memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Ya, kami dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pancoran, ya,
saat ini kita sedang melakukan penyelidikan memeriksa beberapa saksi yang ada di TKP untuk membuka lebih terang ini siapa sebetulnya pelakunya sebenarnya. Semuanya kita tunggu lagi proses penyelidikan. Mohon doa aja. Mereka saksi aja. Pasca keributan yang terjadi di Jalan Kalibata, Pancoran, para pedagang dibantu oleh PPSU membersihkan barang-barang yang hangus dibakar massa. Seorang pedagang berharap agar ada penggantian ganti rugi dan keadilan karena dagangannya sudah hangus terbakar. Saya cuma berdoa semoga digantikan Allah yang terbaik dan mungkin dari pihak negara seperti Menteri UMKM dan lain-lain mungkin bisa turut prihatin atas kejadian ini dan bisa bersimpati atas masalah ini dan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dari kami. Karena kami juga kalau sudah rata tanah gini, sudah hancur-hancuran, kami nggak tahu harus gimana. Sebelumnya, 2 penagih hutang tewas dikeroyok orang tidak dikenal saat melakukan penarikan unit kendaraan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Peristiwa ini menyebabkan amarah rekan korban yang langsung melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap belasan kios makanan di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan datang ke lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku pengeroyokan 2 penagih utang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus dugaan pengeroyokan dan perusakan di depan Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata ini berakhir dengan duka. Ada 2 orang korban yang meninggal dunia. Polri telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka, di mana keseluruhannya ini adalah anggota kepolisian dari Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri. berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan kita akan kembali usai jeda untuk mendalami kasus tadi yang sudah kita berdialog dengan Kepala Lingkungan. Nanti kita akan dalami lagi dengan narasumber tentang seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku SD yang diduga menikam ibu kandungnya sendiri di Medan, Sumatera Utara. Saat lagi pemirsa. Seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku SD diduga menikam ibu kandungnya sendiri hingga tewas di rumahnya yang terletak di Medan Sunggal, Kota Medan pada Rabu 10 Desember 2025. Kejadian bermula saat korban sedang tidur bersama kedua putrinya di lantai 1, sementara sang suami berada di lantai 2. Terdengar teriakan anak pertama, sang suami yang mengecek melihat istrinya bersimbah darah dengan 20 luka tusukan. Berdasarkan keterangan suami, korban sehari sebelumnya sempat memarahi putri pertamanya. Kejadian tersebut yang diduga menyinggung terduga pelaku yang tak lain adalah anak kedua korban.
Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku dan belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Sementara tetangga sekitar mengenal keluarga korban sebagai keluarga